Pak Tom ikutan gabung Mas Anies, yang mana mengusung perubahan. Apa nggak kontradiktif? Dan kalau emang iya, emang apa yang harus dirubah? Dalam pengamatan saya, pemerintah itu berubah sekali. Mas Anies sebagai gubernur kan sangat image-nya ya dikesankan bahwa Mas Anies ini radikal. Paling banyak mengeluarkan izin bangunan untuk tempat ibadah dalam sejarah Jakarta adalah Pak Anies. Pak Jokowi dalam beberapa hari terakhir selalu datang ke daerah itu membagi BLT. Apa tanggapan Pak Tom? Pemilih kita jauh lebih cerdas daripada yang dipersepsikan. Gimana dengan Cak Imin? Cerdik, Menarik, ya kan? kelihatan. Luar biasa. Jadi beliau nyerapnya cepat sekali. Menurut Pak Tom lebih baik Pak Jokowi atau Anies? Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid. Kita ngulas info langitan mas sama info jalanan. Gus. Ya. Debat pertama, debat calon presiden seru sangat nih. menarik, seru. Debat ya kan? kusir. Debat kusir rame ya kan, dibicarakan oleh banyak orang termasuk di media-media sosial. Ya. Ya kan, tapi karena memang sudah ramai dibicarakan Gus, kita perlu memberitahu kepada audiens sebetulnya di belakang layarnya seperti apa. Kan Gus Ipang pada saat itu hadir tuh di situ. Ya. Kan? Saya lihat itu kelihatan tuh. Apa yang terjadi Gus? Jadi saya hadir itu mewakili Info A1 karena diundang oleh Ketua KPU. Oh, Kan pantas waktu pakai baju batik ya? Saya pakai baju batik. Dibilang orang lu kok kayak mau kondangan. Ya, saya pakai baju batik. Saya duduk di sebelahnya Jeffrey Winters. Jeffrey. Oh, Ya. Jeffrey Winters. Ya. Ya, jadi pengamat politik dari US ya. Nah, ini menarik nih. Ada sisi yang belum terungkap di media dan di publik. Jadi 3 kandidat ini masing-masing kan punya tim sendiri, tim debat ya, atau tim Pelatih lah, coaching segala dan macam. lain-lain. Nomor 1 itu adalah Amin. Nah, kalau Amin tergantung sama topiknya apa ya. Tapi di belakang itu ada orang namanya Widi Aswindi. Widi Siapa dulu, dia? Widi ini dulu punya lembaga survei JSI. Oh, Cukup dekat sama Mas Anies gitu ya. Terus juga ada yang muda-muda. Di situ ada Patria, ada Dedi, ada Daud. Nah itu rajin tuh setiap kali break, langsung duduk pakai iPad, bisikin Mak ini strategi gini. Ya kan? Masih muda-muda mereka? Masih muda-muda. Terus kalau di kubu nomor 2, nah ini jelas karena ketua tim juru debatnya Budiman Sujatmiko. Makanya kemarin ada Budiman. Ada kan? di belakang. Ya. Ada di di barisan depan tapi ininya ya di barisan Pak Prabowo. Ya, ada juga Kang Ridwan Kamil. Karena mungkin 2 kali kelihatan itu. berpengalaman kan untuk urusan pilkada ini. Terus ada juga Mas Helmi. Oh, Helmi ya kan memang secara public speaking beliau fasih lah. Ya. Itu ke situ. Nah, berbedanya adalah Pak Prabowo lebih banyak diam. Lebih banyak diam. Kalau misalnya mendengarkan relax gitu kan. Jadi kayak habis petinju, habis tarung ya, relax saja gitu. Nggak ada tukang pijitnya, Gus? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya kira ada tukang pijit. Nah, kalau yang ketiga... Gus. Ya. Kalau yang jadwal Gibran pada saat gitu-gitu siapa itu? Itu termasuk kucing atau enggak itu? Itu namanya Aminuddin Ma'ruf. Oh. Mas Amin itu dulunya staf sus Presiden. Oh iya. Tapi kan berhenti, sekarang melekat ke Mas Gibran. Nah, kemarin tuh Mas Gibran itu keluar tuh pasopatinya. Jadi ini sepak bolanya. Jadi bola bawaannya mau semangat, terlalu bersemangat. Biasalah anak muda. Sangat excited. Nah, kalau di nomor 3, nah ini menarik. Ini ciri khas tahun 2019. Setiap kali break, itu pasti kandidat itu dibawa masuk ke ruangan. Ruangan terus di brief di situ segala macam. Nah, yang nge-brief itu sudah pasti Mas Andi Wijayanto ya. Karena substansi kita hadirkan di Info A1. Pernah di Info A1 sama Mbak Dani gitu. Itu Jareswari ya. Ya, jadi ini sekali itu setiap begitu break terus berdua langsung jalan. Ntar begitu 1 menit atau 10 detik menjelang ini balik lagi. Jadi emang tertib bolak-balik. Nah, itu yang orang nggak banyak tahu, jadi menarik. Kan nggak terlalu kelihatan di layar dari jauh kan. Kadang-kadang di Zoom, tapi mereka banyak publik yang nggak tahu siapa mereka. Iya, betul. Tapi ini tim Gus? Tim belakang layar ini menurut saya posisinya penting sekali loh. Ya, sebetulnya ya dalam hal seperti begini ya termasuk debat ya. Apalagi debat. Saya dengar artinya ada yang
sedang tim yang pindah-pindah gitu, Gus. Katanya ada dari timnya Pak Ganjar pindah ke Pak Prabowo itu, Anda tahu nggak itu informasinya? Saya dengar lah ada transfer gitu, nggak tahu yang Mas Arifin dengar siapa aja Mas? Nah, yang saya dengar ya memang ada yang kemarin yang memang siapa ya pada saat itu kan ada Prabu, ada Vicky Satari yang dulu di Ganjar gitu kan. Loh, bukannya mereka deputi di TPN? Iya, mereka juga deputi sih. Saya sih belum pernah jumpa ya dengan mereka di setiap kali acara-acara itu. Tapi ya itu perlu untuk kita dalami sih berikutnya. Kapan-kapan perlu kita telusuri nih, Gus. Telusuri transfer ini. Gus, yang menarik ini pasti debat yang kedua, Gus. Debat Cawapres. Ya. Ini menurut saya akan lebih menarik bisa jadi ya dibanding yang pertama. Karena saya kira ada Mas Gibran sebagai Cawapres yang selama ini memang disorot oleh publik. Ya, termasuk kemarin yang begini-begini itu kan juga disorot publik karena dianggap itu memprovokasi dan lain-lain. Ya, ini menurut Gus Ipang kira-kira nanti debat kedua seperti apa? Menurut saya debat ini sangat menarik yang kedua. Kenapa? Karena uniknya nih Cawapres ini tiga-tiganya berbeda, Mas. Pak Mahfud udah jelas menguasai banget masalah hukum. Ya, pakar hukum. Pakar hukum. Caimin menguasai ya karena dia wakil ketua DPR bidang kesra, tapi juga pernah sebagai Menteri Tenaga Kerja. Oh iya. Ya kan? Nah, sementara Mas Gibran, walaupun baru 2 tahun, tapi dia itu kan menguasai semua hal ya sebagai kepala daerah kan, otomatis. Jadi seharusnya dalam hal hitung-hitungan rasionalnya, Mas Gibran seharusnya lebih menguasai. Tapi kemampuan debatnya kan kalah jauh karena secara umur, secara pengalaman, yang satu aktivis, yang satu memang pakar hukum, ya kan? Yang selama ini ya sangat vokal, terbiasa bicara di depan publik, ya kan? Betul. Jadi itu. Tapi sekali lagi, ini kan kontestasi. Debat itu kan show. Nah, dari ketiganya yang memiliki pengalaman debat pemilu hanya Mas Gibran. Nah, kita lihat apakah memang walaupun levelnya sebetulnya wali kota. Ya, tapi kan pengalamannya kan sama artinya. Nah, kita lihat apakah Mas Gibran akan tampil bagus menghadapi dua karena dengan modal itu, nah waktu yang akan membuktikan, Mas. Jadi ya betul sih. Tapi saya pikir mungkin Caimin ini bisa mencuri perhatian loh. Asal jangan blunder aja. Iya, maksudnya gini, dari berbagai aktivitas berbagai apa yang dia lakukan selama ini itu kan dia bisa mencuri perhatian, misalnya dengan humornya, dengan dan itu penting. Dengan kocaknya juga dia, dengan dengan spontanitasnya dia. Oh, gitu. Kemarin mencuri perhatian. Postingan saya, Caimin tiba-tiba meluk Mas Gibran, terus ikut viral kemana-mana itu. Jadi ya keakraban mereka gitu. Nah itu yang menurut saya sih harus digalakkan. Saya dengar Gus, ya ini kan kalau Gibran udah pastilah persiapannya pasti harus matang lah ya. Caimin ini juga jauh-jauh hari udah di coaching Gus. Nah, saya tahu siapa yang coaching. Tahu ya. Tamu ini menjadi penting karena bukan saja dulu penasehat ekonominya Pak Jokowi maupun Pak Anies, tapi juga ini adalah tim coachingnya Caimin. Oh. Kita harus gali nih kira-kira Caimin ini semengkilat apa nih kalau jadi emas nih. Ini kebetulan sudah datang Bapak Thomas Lembong. Pak Tom, terima kasih. Wah, selamat datang. Wow, kaosnya loh. Ini apa itu? Ini Wakanda nomor. Indonesia. Ini kemarin yang disampaikan sama Mas Anies. Iya, udah dipakai aja nih. Luar biasa ini kreatifnya nih. Ya, ini luar biasa. Tema. Wah, sekarang jadi tema ya, tema kemana-mana ya. Keren banget nih. Mas Arifin mau nggak? Mau nggak dikasih? Boleh. Ayo. Gus Ipang mau nggak? Kita kirimin. Nggak bahaya lah. boleh. Pak Tom, terima kasih banyak sudah hadir di Info A1. A1 Arifin, satunya Wahid dalam bahasa Arab. Kita tuh waktu dengar nama Pak Tom sebagai co-captain ya. Kita cukup kaget juga, walaupun kita sudah tahu bahwa Pak Tom lama berhubungan dengan Pak Anies ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya awal kedekatannya Pak Tom dengan Mas Anies itu dari mana? Ya seperti udah beredar di media dan media sosial ya, Pak Anies dan saya udah bersahabat dekat 18 tahun. Jadi dari beliau kembali dari Amerika, dari US, sekitar 2005, ya ketemu langsung klop. Satu frekuensi karena punya latar belakang yang sangat mirip ya. Beliau kuliah di Amerika 9 tahun,
Saya SMA dan kuliah di Amerika 8,5 tahun. Ya, jadi ya sesama intelektual, ya kan, berpendidikan Amerika langsung klop ya. Tapi kampusnya beda ya? Beda. Jadi beliau di Maryland dan di Northern Illinois. Saya kan di Massachusetts ya, di Boston. Dan eranya berbeda. Justru saya kembali ke Indonesia di saat beliau berangkat ke Amerika. Oh, tidak ketemu di sana Tidak ketemu di sana. Tapi secara usia mirip kan? Mirip, beliau saat ini usia 54, saya usia 52, jadi cuma beda 2 tahun. Tapi kalau mau tahu apa pemikiran saya untuk bergabung sebagai co-captain, ya, dan sedikit kaget juga waktu diumumkan co-captain nomor 2 setelah Pak Sudirman Said kan. Ya pertama saya bisa mengatakan dengan sungguh-sungguh ya Pak Arifin, Gus Ipang, saya ini merasa dalam hidup saya udah diberikan terlalu banyak rezeki. Serius. Like sempat tinggal di Jerman lama, ya kan, terus berkuliah di Amerika, karir yang cukup bahkan sangat memuaskan, ya kan. Kemudian menjadi penasihat ekonomi Pak Jokowi, sempat menjabat sebagai menteri, diberkahi dengan keluarga yang bagi saya sih sempurna ya. Dan secara finansial, keuangan juga udah oke. Ya. Grateful ya? Sangat-sangat grateful, sangat penuh rasa syukur. Dan dengan kondisi yang ada, saya lihat ini saatnya untuk mengembalikan rezeki tersebut, ya, to give back, ya, saatnya give back. Yang namanya investment banker tidak bisa lepas dari paradigma investasi. Ya, jadi bagi saya Pak Anies ini investasi yang paling menarik yang pernah saya buat dalam seluruh karir hidup saya. Ya, jadi saya anggap ini investasi. Ya, tapi kalau berhasil, keuntungannya buat Republik, bukan buat saya. Ya. Tapi yang paling sering saya dengar sekarang itu pertanyaannya, kok berani? Ya, kok rasanya risikonya lumayan tinggi gitu ya, lumayan besar. Dalam bidang investasi, potensi profit yang besar tidak mungkin lepas dari risiko yang juga besar. Ya. Dan tentunya banyak dari kita penggemar dari investor legendaris yang namanya Warren Buffett. Ya. Tapi banyak orang nggak sadar, beliau meskipun sangat sistematis, paling suka mengambil risiko yang besar. Saya kasih contoh, dari semua portfolio saham yang dia miliki, 75% dari saham dia ditanamkan ke hanya 5 saham. Jadi dia benar-benar konsentrasi, dia benar-benar mempertaruhkan modal di hanya 5 saham. Ya, dan dari 5 saham itu, lebih dari separuh adalah Apple. Hanya saham Apple. Ya. Dan itu sebuah investasi yang begitu berhasil ya. Luar biasa. Harga sahamnya mungkin udah naik 6 kali lipat. Ya. Jadi bagi saya, Pak Anies itu adalah Apple-nya saya. Jadi dari 3 kandidat, Bapak melihat bahwa secara manajemen risiko, Mas Anies adalah yang paling berat. Paling berat atau paling tepat? Paling tepat dan paling juga tepat. Paling risikonya berat. Oh, risiko paling berat. Risikonya lumayan, tapi potensi berkahnya besar, ya kan? Terutama bagi negara ya. Jadi setelah Pak Tom itu selesai ya sebagai menteri, langsung dengan Mas Anies. Betul. Beliau sekian lama mungkin bersama-sama duduk di kabinet, ya kan, Mas Anies. Betul. Beliau tarik saya ke Pemprov DKI Jakarta sebagai penasehat bidang ekonomi, ya, dengan tentunya fokus di investasi. Jadi saya cukup giat di DKI, tapi tentunya 2 tahun pertama saya di situ langsung pandemi. Ya kan, jadi baru di tahun terakhir ya 2022 gitu, dengan pandemi sudah selesai, saya bisa lebih berkontribusi ya. Ya pada saat itu kan gini, Mas Anies sebagai gubernur kan sangat
image-nya ya sangat ya dikesankan bahwa Mas Anies ini radikal, misalnya gitu ya, tidak agak kanan lah, agak kanan lah siap, gitu ya. Siap. Nah, itu nggak menjadi pertimbangan Pak Tom? Sama sekali enggak. Karena kan itu yang beredar di masyarakat bahwa dia menggunakan politik identitas dan lain-lain. Dalam sejarah kebenaran itu selalu akan keluar di ujung. Ya, jadi meskipun label itu selalu ditempelkan kepada Pak Anies, ya, saya tahu betul karakternya sebenarnya, ya, dan sekarang sudah mulai beredar, ya kan, bahwa yang paling banyak mengeluarkan izin bangunan untuk tempat ibadah dalam sejarah Jakarta adalah Pak Anies. Pak Anies ya. Ya kan? Jadi dan itu untuk semua agama, ya, dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik itu paling banyak izin bangunan tempat ibadah di eranya hanya 5 tahun Pak Anies. Walaupun kemarin atau tadi ya Instagramnya Pak Anies posting bahwa Ustadz Abdul Somad join on board gitu kan. Kan UAS ini kan dipersepsikan agak kanan. Iya. Itu nggak membahayakan? Justru saya suka bilang sama teman-teman minoritas yang bisa benar-benar melindungi kita, itu hanya orang seperti Pak Anies yang keislamannya tidak diragukan, ya, yang punya kredibilitas yang kuat dengan umat, ya, satu. Kedua, saya setuju sekali yang Pak Anies bilang, ya, seorang leader, seorang pemimpin di tingkat tinggi itu harus menjadi pemimpin untuk semua, ya, harus bisa mengajak bicara semua. Jangan ada kelompok manapun juga yang dikucilkan, ya, yang dimusuhi. Mungkin bahasa beliau itu mungkin kita kurang setuju atau bahkan kurang nyaman, ya, apakah kelompok kanan atau kelompok kiri atau kelompok yang segala macam lah, ya, tapi dialog harus selalu jalan, ya. Jadi yang bahaya itu kalau kita demonize, ya, kalau kita membuat sebuah kelompok itu radioaktif, ya kan, dan kemudian dijadikan momok, ya, itu malah memecah belah, ya, dan itu tidak akan membantu melindungi kami minoritas. Itu hanya akan membuat kecemburuan, ya, semakin memanas. Ya. Pak Tom, saya mau tanya tadi kan ngomongin tentang pemerintahan ya. Iya. Dulu kan Pak Tom menjadi Menteri Perdagangan dan kemudian menjadi Kepala BKPM. Iya. Pemerintah Presiden Jokowi. Nah, terus Pak Tom ikutan gabung Mas Anies, yang mana mengusung perubahan. Apa nggak kontradiktif? Dan kalau emang iya, emang apa yang harus dirubah? Maaf kalau saya menggunakan klise atau kalimat-kalimat yang sering didengar di publik, ya. Menurut saya tidak berubah. Ya, yang berubah adalah pemerintah. Ya, pertama pemerintah berubah, kedua dunia berubah. Ya, dalam pengamatan saya, pemerintah itu berubah sekali di periode kedua dibandingkan dengan periode pertama. Dan perubahan yang drastis itu, hemat saya, dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK di 2019. Ya, yang tadinya merupakan lembaga yang paling populer dan paling terpercaya di Republik, ya, dihilangkan statusnya sebagai lembaga independen, dijadikan bagian dari birokrasi. Dan itulah permulaan dari sebuah perjalanan yang berujung sekarang KPK tidak lagi lembaga yang terhormat, ya kan? Nah, dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, kita setiap tahun melihat langkah yang ke arah yang total berbeda dengan arah yang kita anut di periode pertama. Ya, jadi di 2020 ada Omnibus Law,
di mana sebetulnya saya salah satu perumus awalnya, ya, dan kita bisa bicarakan itu nanti bahwa omnibus yang terbit beda sekali dengan tujuan dan rumus pada awalnya, ya, pada asal usulnya. Di 2021 ada undang-undang IKN, ya kan, 2022 upaya untuk mengamandemen konstitusi supaya menghilangkan batas jabatan, ya kan, term limit, juga undang-undang ketentuan umum pidana yang mengkriminalisasi begitu banyak perilaku, ya, dan akhirnya di 2023 skandal dengan MK. Ya, jadi itu perjalanan yang merubah arah step by step, ya, langkah demi langkah, bagi saya sangat jelas. Tapi kan secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang kedua terbaik setelah Arab Saudi di G20. Artinya inflasi pun kita tergolong yang baik untuk dikendalikan. Gus, satu hal yang selalu saya tekankan, ya, angka rata-rata agregat seperti pertumbuhan ekonomi itu tidak menjelaskan apa-apa mengenai struktur pertumbuhan tersebut. Ya, jadi kesenjangan itu tidak kelihatan, ya, ketimbangan itu tidak kelihatan dari angka rata-rata seperti itu. Ya, saya kasih contoh matematis. Katakan ada 10% dari masyarakat kita yang mengalami pertumbuhan 100%. Gini rasio ya? Enggak. Oh, ini hanya ilustrasi, contoh matematis, ya, contoh angka. Karena kan ada 10% dari masyarakat kita yang menikmati pertumbuhan 100% per tahun. Ya. Kemudian ada 90% dari masyarakat kita yang mengalami kontraksi minus 5% per tahun. Kalau dua itu dirata-rata, itu menjadi plus 5,5%. Ya, jadi bayangkan sebuah skenario di mana 10% itu pertumbuhannya 100% per tahun, tapi sisanya minus 5% per tahun. Kalau di rata-rata jadi plus 5,5. Ya kan? Jadi sebetulnya angka pertumbuhannya tinggi itu sebuah ilusi. Ya, bukannya karena itu tidak akurat, tapi karena komposisi daripada angka itu sangat timpang. Hanya ada beberapa sektor, segelintir sektor saja yang pertumbuhannya tinggi. Semuanya cenderung berkaitan dengan komoditas batu bara, sawit, secara nikel, ya kan. Kemudian ada jipratan positif kepada jasa-jasa seperti perhotelan, kesehatan, F&B, karena yang kaya raya dari komoditas lebih banyak pelesiran, lebih banyak ke Jakarta untuk belanja, ya kan, ke restoran, F&B. Ya, jadi hemat saya mungkin hanya 20% dari ekonomi kita yang berupa komoditas yang benar-benar sejahtera, ya, yang benar-benar growing, dan 10% lagi yang kena jipratan positif. Tapi 70% itu stagnan. Skala besar. Skala kecilnya kan kita lihat adalah ibu kota. Iya. Which is Gini rasionya juga sama, lumayan tinggi. Artinya ketimpangan yang kaya dan si miskin. Kan waktu itu ada di bawah Mas Anies. Apakah Mas Anies telah membuktikan bahwa dia bisa perform? Karena kebetulan tadi kan Pak Tom bilang adalah penasihat ekonominya gitu. Iya. Apakah bisa membawa itu ke level yang lebih besar? Pasti. Jadi prinsip yang saya jelaskan tadi, bahwa angka-angka rata-rata atau agregat itu bisa menyembunyikan ketimpangan dan struktur, ya. Demikian juga Gini rasio. Mungkin angkanya kelihatan stabil, ya, tapi kita harus lihat kurvanya. Kurvanya bisa ada sebuah perkembangan di mana ada segmen-segmen tertentu yang naik, ya kan, dan segmen-segmen yang lainnya turun. Sebetulnya yang turun menjadi lebih parah, ya, dan yang naik, ya, naiknya lumayan, tapi mereka udah oke, ya kan. Jadi ketimpangan itu bisa memburuk meskipun Gini rasio itu stabil. Itu ada kurva yang seperti itu, ya. Nah, di DKI Jakarta, saya kira keberpihakan Pak Anies kepada yang berpenghasilan menengah bawah dan bawah sangat jelas, ya. Jadi sudah puluhan tahun cakupan
jaminan sosial di Jakarta itu hanya di kisaran 80%. Ya, dengan berbagai terobosan administratif, Pak Anies bisa mendongkraknya menjadi 99%. Ya, dan itu menyelesaikan sebuah masalah yang sudah stagnan seperti Ya, itu dan itu puluhan tahun. achievement bagus ya. Jadi, dan yang paling membutuhkan jaminan sosial itu kan yang berpenghasilan rendah dan menengah bawah, yang paling susah untuk datang ke kantor pemerintah untuk ngisi formulir segala macam kan. Jadi Saya kembali ke tadi pemerintahan tadi Pak Iya. Tom ya. Tadi kalau dilihat berarti di periode pertama ya pemerintah pada saat itu masih on the track atau seperti apa Pak Tom? Pak Tom selama 5 tahun di situ. ya, menurut saya di awal-awal dan pasti Gus Ipang juga sangat ingat ya, kita penuh dengan idealisme, ya, dan Pak Jokowi luar biasa, terutama keberaniannya untuk menaikkan harga BBM di bulan pertama beliau menjabat, ya, mengurangi beban subsidi kira-kira 100 triliun per tahun, dan itu membuka ruang fiskal yang kemudian membiayai program infrastruktur beliau yang masif selama bertahun-tahun. Dan kedua, dengan demonstrasi, dengan menunjukkan keberanian politik yang luar biasa, mengambil langkah yang tidak populer, tapi sangat teknokratis, langsung kredibilitas beliau di mata pelaku pasar melonjak, dan itu menjadi fondasi kredibilitas Pak Jokowi dengan pasar, sehingga meskipun beliau ambil utang banyak, pasar selalu ingat, ya, beliau punya keberanian untuk do the right thing, meskipun tidak populer. Sangat tidak populis ya. Kan? Sangat-sangat tidak populis di awal-awal masa jabatan 2014, 2015, ya kan. Dan sebagai Menteri Perdagangan, saya juga mencoba banyak mereformasi berbagai aspek, apakah perdagangan dalam negeri, apakah perdagangan luar negeri, dan saya di backup habis sama beliau. Ya, meskipun hal-hal yang mungkin tidak populer atau kontroversial, bahkan beliau sering menggunakan bahasa yang sama seperti saya, ya. Karena benar-benar mau merubah, mau mendongkrak, mau mereformasi, ya kan, mau keluar, ini istilah kerennya beliau, keluar dari jebakan rutinitas, ya. Jadi ini udah puluhan tahun seperti ini, kita harus berubah. Zaman sudah berubah, dunia berubah gitu ya. Itu 2 tahun pertama ya. Kalau kira-kira 3 tahun terakhir periode pertama gimana Pak? Menurut saya 3 tahun pertama. 3 tahun pertama. Dari 2014 sampai 2017, semangat reformasi perekonomian, semangat reformasi birokrasi itu lumayan kencang. Ya. Tapi 2 tahun terakhir periode pertama seperti Saya kira yang berubah adalah saat beliau mulai memikirkan bagaimana caranya untuk dipilih kembali. Apa yang kelihatan pada saat itu Pak Tom? Seperti apa? Sebetulnya begini, saya dari dulu sudah yakin, ya, dan mencoba meyakinkan beliau bahwa untuk tingkat presiden itu nggak usah khawatir mengenai misalnya perlu uang untuk kampanye, ya. Justru sejarah menunjukkan bahwa khusus di tingkat pemilihan presiden itu uang tidak menentukan. Ya, coba kita lihat pemilu 2004. Incumbent-nya adalah Ibu Megawati. Waktu itu Pak SBY orang yang sama sekali baru, bahkan belum punya partai, ya, tidak punya dana, tidak punya banyak jaringan dibandingkan Ibu Mega ya, yang sudah puluhan tahun ya, dan punya partai sendiri, dan sebagai incumbent menjangkau ke semua daerah, tapi tetap aja Ibu Mega kalah. Pak SBY dengan uang yang minim bisa menang. Ya, demikian juga di pemilu 2014, saya ingat banget Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Di seberang adalah Pak Prabowo dengan
Pak Hatta Rajasa yang waktu itu menjabat sebagai Menko Ekonomi, ya adalah besan daripada presiden, dan semua taipan, semua orang kaya semuanya di sana. Ya, jadi saya sih yakin banget bahwa di pemilu itu mereka punya dana yang jauh lebih besar, mereka menggelontorkan uang kampanye yang jauh lebih besar, tetap aja kalah, ya kan? Tapi kelihatannya Pak Presiden punya pendapat yang lain, ya bahwa beliau harus menyatu atau lebih dekat dengan taipan, ya kan, dan dengan elit-elit, ya, untuk memastikan bahwa beliau akan bisa terpilih kembali. Ya. Pada saat itu memang taipan datang ya memang ya ke Pak Presiden ya, seperti pada saat Pak SBY ya berakhir ya waktu itu ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? Tapi sebenarnya kedekatan Pak Tom dengan Pak Jokowi seperti apa, Pak? Oh, dulu kami sangat-sangat dekat. Kalau nggak salah kedekatannya diawali dari waktu Pak Jokowi sebagai gubernur kan ya? Betul, 2013. Itu sebagai apa Pak Tom diminta sebagai? Di awal-awal sebagai penasehat ekonomi. Oh, jadi Pak Tom ini penasehat ekonomi Gubernur Jokowi? DKI, yang kemudian nyapres, terus kemudian ini juga penasehat ekonomi Gubernur DKI Anies, yang juga nyapres, ya kan? Menarik. Jadi Jangan-jangan kuncannya di sini. Jadi besok-besok Gubernur DKI itu harus penasihat ekonominya. Iya, penasihat ekonominya beliau. Ada istilah history repeating kan, sejarah mengulang. Gitu. Dulu saya menasihati Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI, beliau nyapres kan. Sekarang menasihati Gubernur DKI Anies nyapres lagi. Gitu. Tapi sebagai penasihat ekonomi dan yang paling seru, yang paling asik itu sebenarnya sebagai penulis pidato. Penulis pidato pada zaman presiden kan? Waktu beliau Gubernur DKI ada satu dua. Untuk bahasa Inggris kan? Awal-awalnya bahasa Inggris, tapi lama-kelamaan bahasa Indonesia pun juga saya bikin. Jadi dan makin melebar. Dulu kan fokus ke pidato-pidato yang terkait perekonomian, ya kan. Tapi kemudian makin melebar. Bahkan saya ingat satu kali ajudan kontak saya mengatakan Pak Presiden berkenan dibuatkan sambutan untuk Jakarta Islamic Fashion Festival. Karena ada fashionnya, ekonomi, iya. Tapi tetap aja Islamic. Tapi sangat berhasil. Sebagai contoh saya masukin dalam pidato satu produk Nike, terus terang, yaitu Nike Hijab Pro. Ya, jadi ini jilbab untuk atlet wanita, ya, yang cukup teknologi tinggi, ya, karena tentunya menutup kepala, tapi tidak mempengaruhi prestasi keatletan, ya, olahraganya gitu, ya, tidak. Jadi nah di situ saya benar-benar menjiwai Pak Jokowi, ya, karena saya menyalurkan pemikiran, ya kan, emosi jiwa beliau ke dalam pidato-pidato, ya, dan banyak orang bilang ke saya, wow, pidato yang Pak Tom bikin lebih Jokowi daripada Jokowi. Tapi yang terkenal dulu yang soal itu apa? Game of Thrones. Game of Thrones. Winter is coming. Winter is coming. Itu Pak Tom ya? Betul. Ya, kelihatannya karena tekanan begitu besar, saya kan tidak mau mencuri panggung dari beliau, ya kan. Jadi saya ngumpet-ngumpet, tapi akhirnya Pak Jubir Presiden, waktu itu Budi apa, KPK yang dulu. KPK. Betul. Ya, siapa? Yang membuka. Yang nulis pidato itu Tom Lembong gitu ya. Dan tentunya yang paling terkenal dari pidato itu adalah Winter is coming. Ya kan? Ya, argumen saya sekarang Winter is coming again. Winter is coming again. Dan sekarang jadi ini penulis pidato untuk Mas Anies, atau dia nggak perlu ada orang yang nulis pidato untuk dia? Lebih pabrik ide. Ide. Pabrik ide. Pak Anies gayanya sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Ya, jadi
Pak Anies itu perlu ide yang Jadi beliau bikin sendiri nantinya kan? kreatif. Beliau merumuskan sendiri pilihan kata, Flowery. ya, dan susunan kalimat, ya. Tapi ya saya kelihatan sekali ya Jadi punya kalau imajinasi. Kalau sekarang nih menurut Pak Tem lebih baik Pak Jokowi atau Anies? Begini, yang menjadi relevan saat ini, bagi saya adalah Pak Prabowo. Oh, apa maksudnya? Dan begini, salah satu pidato yang juga saya tulis untuk Pak Jokowi itu kan mengenai Thanos. Oh ya. Oke, ya, Thanos. Ya, ya. Marvel. Ya. Jadi kalau kita ingat kisah Avengers, ya, salah satu pemeran utamanya adalah sosok yang namanya Thanos. Ya, dia orang yang mau menjadi makhluk yang paling maha kuasa di alam semesta, ya kan? Dan dia mencoba meraih kekuasaan tersebut dengan mengumpulkan batu-batu yang namanya Power Stone, ya, batu kekuasaan. Ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Dan kalau kita masih ingat, dia punya sarung tangan khusus di mana batu-batu itu ditempelkan, ya kan? Dan yang saya lihat Pak Prabowo itu selalu berbicara mengenai ingin diberikan kesempatan untuk berkuasa, ya. Kontrasnya, Pak Anies itu selalu mencoba menghindar bicara mengenai kekuasaan. Ya, beliau selalu bicara mengenai wewenang. Ya, beliau selalu bilang kekuasaan itu harus selalu di rakyat. Yang ada di pejabat itu adalah wewenang yang diberikan melalui mandat. Ya. Jadi ini dua pendekatan yang sangat-sangat berbeda. Ya. Nah, syukur dalam hal ini Pak Prabowo udah ngumpulin yang kuning, yang biru, yang merah, yang hijau, tapi yang hijaunya keluar lepas. Dan sekarang ada di kita. Ya, itu berikan kita sebuah kekuatan yang luar biasa, ya, yaitu hijau, ya, yang tentunya merupakan sebuah kekuatan moral, dan itu memberikan kita harapan bahwa kita bisa nyetop Pak Prabowo dari merebut kekuasaan. Pak, tadi ngomongin Amin lagi ya. Jadi di visi misinya Amin itu disebutkan ada agenda khusus. Cuman investor itu masuknya di nomor terakhir. Nah, kalau investor tidak menjadi sasaran utama, gimana bisa meng-create 15 juta lapangan pekerjaan baru? Iya. Jadi begini, Gus. Pertama, saya cari-cari lagi ya, bagian itu di visi misi, dan saya sih nggak ketemu ya susunan urutan seperti itu. Ya, setahu saya investor masih sangat dihargai, sangat dipentingkan ya. Tapi memang karena agenda kami yang utama adalah pemerataan. Sudah pasti kita jauh lebih prihatin kepada petani, nelayan, buruh yang berpenghasilan menengah bawah dan bawah. Sudah pasti. Ya. Tapi yang Mas Ipang, Pak Ipang sampaikan betul sekali, ya. Kita tetap butuh pertumbuhan. Ya. Kue itu harus terus membesar, kalau enggak apa yang mau dibagi, ya kan? Termasuk melalui redistribusi kepada yang berpenghasilan menengah bawah dan rendah. Ya. Investor itu penting, tapi sekarang kita harus pilah-pilah. Ya. Ada beragam macam investor. Ada yang tadi kita sebut taipan-taipan. Apakah mereka masih butuh bantuan pemerintah? Apakah mereka masih butuh perhatian pemerintah? Mereka udah kaya raya, sudah menguasai banyak industri melalui oligopoli, bahkan duopoli, ya kan? Bahkan monopoli mungkin. Itu satu kelompok tanda kutip investor. Mereka kan pemodal, juga investor. Kemudian katakan perusahaan internasional. Ya, terus terang mereka mungkin takut untuk bicara, tidak mau pemerintah tersinggung, ya, tapi mereka semuanya mengeluh. Di diskusi yang tertutup,
ya mereka mengeluh mengenai korupsi, ya mengenai pemerasan dari berbagai kementerian dan lembaga instansi, ya yang sekarang separah-parahnya, gitu ya. Itu perusahaan internasional. Ya, makanya Vietnam menang jauh di atas kita. Kalau investasi internasional ya. Karena korupsinya lebih sedikit. Jauh lebih sedikit dan kebijakannya nggak berubah-ubah kayak kita. Ya, dan pengadilannya juga tidak. Penegakan hukum ya. Penegakan hukumnya juga lebih konsisten daripada kita. Ya, demikian juga Thailand, Malaysia, apalagi Singapura ya. Nah kemudian jangan lupa usaha-usaha menengah, usaha-usaha kecil, mereka juga pemodal, mereka juga investor. Ya, jadi kalau kita bicara mau bantu investor, ini investor segmen yang mana nih? Apakah Taipan, apakah perusahaan internasional, ya kan, investor asing, apakah investor pemodal kelas menengah, skala menengah atau yang kecil? Ya, kita lihat dengan ketimpangan yang makin menganga, yang justru perlu perhatian, perlu bantuan itu yang menengah kecil, ya itu juga jangan, kalau bagi saya mereka juga investor, ya jadi justru mereka yang lebih membutuhkan kepastian hukum, ya kan, pengadilan yang fair, kebijakan yang konsisten dan tidak kontradiktif, ya karena mereka lebih rawan lagi pada pemerasan oleh aparat, oleh pejabat, ya kan. Kalau yang besar dan sangat besar ya bisa mengelola lah kendala-kendala di birokrasi atau di regulasi. Apa jaminannya bahwa nanti kalau misalnya menang, Amin akan lebih baik secara penegakan hukum dibanding yang sekarang? Saya kira seperti Pak Anies sudah menyampaikan juga ya, dan saya kira ini akal sehat. Faktor terbaik untuk memprediksi perilaku seseorang di masa depan adalah rekam jejak orang tersebut, perilaku masa lalu. Ya. Jadi kita bisa melihat semua data terbuka kepada publik bahwa 5 tahun Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI, ya tidak ada skandal, tidak ada banyak keluhan mengenai korupsi atau pemerasan atau kebijakan yang tidak konsisten dan berubah-ubah, ya kan. Demikian juga waktu beliau Menteri Pendidikan selama 2 tahun, ya, dan ya sekarang saya sudah sangat kenal dengan keluarganya kan. Jadi sampai ayah ibunya, sampai opanya yang merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan, ya kan, mereka memang punya tradisi keluarga. A.R. Baswedan, ya, yang diberikan sahabat gelar baik kakek saya. Jadi keluarga kami sangat dekat. Dan diberi gelar pahlawan nasional oleh Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi, ya kan. Dan A.R. Baswedan itu kan diplomat yang memperoleh pengakuan pertama terhadap Republik Indonesia yang baru dideklarasikan merdeka dari pemerintah Mesir. Ya. Jadi keluarga ini sudah turun-menurun. Tujuannya bukan uang, tujuannya bahkan bukan kekuasaan. Ya, jadi waktu pandemi, Pak Anies sudah pasrah. Ya, beliau tahu sekali bahwa beliau harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang pasti tidak populer, seperti lockdown, ya kan, bayangin, menutup tempat ibadah. Ya kan, itu perlu sebuah keberanian dan mungkin berujung kepada kepasrahan. Tapi kan itu nasional, yang tinggi ya maksudnya. Yang saya ingat terutama di 4 bulan pertama pandemi, itu pemerintah pusat sangat tidak setuju, ya malah mau mempromosikan pariwisata, ya kan, mau kasih diskon supaya wisatawan tetap datang meskipun ada pandemi. Dan justru Pak Anies yang paling keras, ya kan, menyuarakan kita harus lockdown, kita harus tutup
mall, tempat belanja, pasar, ruang publik, tempat ibadah, ya kan. Jadi menurut saya beliau sudah membuktikan siap untuk melakukan yang terbaik meskipun beliau harus kehilangan jabatan, ya kan, atau kehilangan popularitas. Jadi beda sekali orientasi moral daripada Pak Anies dibandingkan banyakkan calon presiden ya, yang kita lihat sejauh ini. Hemat saya ya. Tadi Pak Tom ngomong tentang rekam jejak. Pak Anies kan memang bagus ya. Saya akui Jakarta lebih baik selama Pak Anies nih ya. Trotoarnya bagus, semua bagus. Tapi juga ada yang janji di depan tidak terlaksana kayak DP 0%. Itu gimana? DP 0 rupiah ya? DP 0%. Oh, 0%. Ya, DP 0%. Begini, program DP 0% itu, ya ini Pak Anies biasanya sungkan untuk bicara. Ya, jadi biarkan saya yang bicara. Itu menghadapi resistensi yang luar biasa dari perbankan, ya kan, yang tanpa program seperti itu aja udah malas untuk kasih KPR. Iya. Ya, jadi KPR itu kan porsinya kecil sekali dalam aset perbankan ya. Jadi bankir-bankir kita itu jauh lebih suka kasih kredit besar, ya, gelontoran, Cuannya gede. karena efisien. Ya, jadi sekali kerja bisa gelontorin 5 triliun. Ya, dibandingkan Kodian. 1M gitu kan. Kecil-kecil. Yang kecil-kecil gitu. Jadi sistem perbankan yang kita punya saat ini tidak memberikan insentif bagi perbankan untuk kerja keras untuk mengucurkan misalnya kredit perumahan kepada jutaan manusia, ya kan, mendingan dia hanya fokus ke beberapa ratus korporasi, ya kan, kasih kredit besar sekali jalan triliunan bisa dikucurkan gitu kan. Sebetulnya program DP 0 itu nggak terlalu berbeda dengan program yang ada di Amerika. Ya, jadi Amerika ada 2 lembaga penjamin kredit perumahan namanya Fannie Mae dan Freddie Mac, dan mereka punya program DP 1%. Mereka punya program DP 2%. Ya, jadi dari situ kan dari 2%, 1% ke 0, ya jaraknya nggak jauh, ya kan. Jadi ini sebetulnya bukan program yang terlalu radikal. Ya, mungkin 0 itu kedengaran ekstrim, tapi sebenarnya tidak terlalu beda dengan program yang sudah terbukti sukses di Amerika ya. Pak Tom, ini ngomongin persen, kita jadi ingat elektabilitas Pak Anies yang dalam beberapa minggu terakhir kita lihat menanjak cukup signifikan. Nah, kemarin debat kan juga bagus. Pak Anies banyak pujian dari mana-mana, khasnya Pak Anies. Gimana dengan Cak Imin? Karena kan sebentar lagi kan Cak Imin ini yang akan debat bidangnya ekonomi. Nah, kan 2 yang berbeda nih antara Pak Anies dan Cak Imin. Iya. Jadi seperti Gus Ipang dan Pak Arifin bisa membayangkan, tentunya saya sangat terlibat dalam briefing dan coaching Pak Muhaimin untuk persiapan debat cawapres minggu depan. Jadi saya sangat-sangat terlibat. Saya sudah mulai beberapa sesi dengan Pak Muhaimin dan saya sangat kagum dengan kecerdasan beliau. Cerdas lah, kalau nggak cerdas nggak jadi ketua umum lama. Dan lebih-lebih lagi kecerdikan beliau. Mereka itu cerdik, menarik, ya kan? kelihatan luar biasa. Jadi beliau nyerapnya cepat sekali. Jadi saya terangkan mengenai perekonomian terdiri atas konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan ekspor, ya kan, kemudian daya saing dan sebagainya. Nangkapnya cepat sekali. Kalau saya sih sangat pede. Ya, Pak Muhaimin luar biasa. Dan yang akan seperti bom nuklir, ya, itu adalah humor beliau. Humor yang ujungnya akan merebut hati. Ya kan, jadi saya sih udah sangat excited, udah sangat yakin pede bahwa Pak Muhaimin akan mengejutkan ini nanti. Mengejutkan secara positif tentunya dan akan merebut hati penonton dan akhirnya pemilih di saat
menguraikan visi, pemahaman dan prinsip-prinsip perekonomian ya di debat cawapres di depan. Ini di Kucing udah berapa lama nih? Udah sejak berapa lama? Cak Imin ini? Lumayan. Udah jauh-jauh hari ya persiapannya ya? Lumayan. Ya termasuk gampang dikasih tahu juga ya beliau ya. Sangat Very terbuka, open kan? Very open, sangat terbuka, sangat humble. Ya. Jadi nanti kalau misalnya dibandingkan Pak Mahfud, ininya hukum ya? Iya. Ya kan? Tapi kalau Gibran ini kan pengusaha, Ya. entrepreneur gitu. Tapi kan Gibran wali kota, Mas. Kan dia Iya, wali tahu semua area kan. Iya, maksud saya Universalis. dari sisi ekonomi nanti Cak Imin udah siap menghadapi terutama Mas Gibran ya. Kita melihatnya medan debat ini ya, adalah bahwa masing-masing cawapres punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pasti. Ya. Dan tentunya masing-masing cawapres akan mencoba mengeksploitasi kelemahan lawan Pasti. dan memaksimalkan kekuatannya, ya kan. Tapi hemat saya Pak Muhaimin itu paket yang paling lengkap. Ya. Ya, jadi beliau pernah menjadi menteri, Ya. ya kan, Pernah pernah di kerja. DPR, ya kan, Ya. sekarang menjadi salah satu ketua DPR, Wakil ketua ya. ketua umum sebuah parpol, ya kan. Jadi yang punya jam terbang dan pengalaman yang paling luas, Ya. ya menurut saya sih Pak Muhaimin. Pak Mahfud punya kekuatan tersendiri di bidang hukum, ya tapi mungkin tidak seluas ya, selebar Pak Muhaimin yang Ya, juga setuju. sebagai seorang wakil Ya. ketua DPR tentunya juga terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah APBN, ya kan. Jadi pasti beliau mengendalikan perwakilan partainya di Ya, badan betul. anggaran, Betul. ya kan. Jadi saya sih cukup kagum dengan pemahaman dan pengertian yang dia miliki. Itu kelebihan-kelebihan ya. Kalau kekurangannya apa Cak Imin ini? Mungkin Kalau humor kan itu kelebihan juga pasti ya. Atau nggak ada kelemahan? Sulit mengungkapkan. Ini seperti pertanyaan wawancara, ya kan? Kalau misalnya lagi ngelamar pekerjaan, terus saya wawancara ditanya, what is your greatest weakness? Ya kan, apa kelemahan Anda gitu kan? Itu paling susah dijawab. Sejauh ini sih saya belum melihat ya. Terus terang saya tidak punya sejarah dengan Pak Muhaimin. Saya belum pernah kenal beliau, hanya beberapa minggu ini sebagai salah satu coach, ya kan, coaching beliau terkait perekonomian. Dan sejauh ini saya belum melihat kelemahan tertentu ya. Ya untuk menyiapkan Cak Imin nanti di debat yang kedua ya, pasti melakukan evaluasi dong debat yang kemarin. Evaluasinya seperti apa Pak? Kalau saya pribadi ya, melihatnya dalam sebuah irama atau pola 5 debat dengan jeda 2 minggu. Ya. Ini pasti ada pasang surutnya. Pasti. Ya. Jadi akan menarik untuk dilihat. Ya. Debat pertama itu seperti ombak besar. Ya. Yang sangat intens dan diiringi dengan petir dan bom nuklir, ya kan? Mungkin itu adalah pasang, ya. Mungkin di depan akan lebih surut, ya kan? Lebih tenang dan tidak begitu intens, ya. Kemudian debat ketiganya mungkin irama naik lagi. Namanya crescendo lagi ya kalau bagi yang suka musik. Jadi saya kira ini benar-benar bisa kita nikmati bersama ya sebagai publik. Kalau saya malah berpikiran justru yang ke depan ini lebih tinggi. Alasannya kan karena publik kepengen melihat kemampuannya Gibran. Jadi pada wait and see nih kira-kira melawan ini gimana nih? Ya.
wah kalau kayak ginian Pak Arifin dan Gus Ipang jauh lebih ahli, tapi ada yang bilang Biasanya surut ya. yang paling intens itu yang terakhir. Oh ya, itu pasti. Ya, yang paling dinanti-nanti yang menjadi puncak daripada serial ini adalah yang kelima, ya kan? Itu mungkin yang paling meledak-meledak ya, mungkin. Walaupun sebenarnya juga debat tuh naiknya itu cuma antara 1 sampai 3% untuk elektabilitas. Iya. Tapi kemarin secara penilaian dari tim Amin, kemarin penampilan Pak Anies gimana, Pak Tom? Memang sudah sesuai dengan Hemat kami sih sangat optimal ya. Dan saya kira itu seyogyanya bukan sesuatu yang mengejutkan ya, karena hukum anti korupsi, reformasi legal itu sudah lama menjadi salah satu passion yang tulus ya dari Pak Anies. Ini sesuatu yang sudah beliau pelajari sebagai seorang akademisi, yang beliau pernah ditunjuk oleh Pak SBY kalau nggak salah ingat sebagai anggota komisi yang memberikan masukan kepada KPK, ya kan, atau semacam komisi independen untuk reformasi mendampingi atau bekerja sama dengan KPK, ya, menjadi narasumber bagi KPK. Jadi ini bidang hukum, hak asasi manusia, anti korupsi itu sesuatu yang beliau sudah dalami dari sejak lama, ya kan. Jadi tidak heran kalau beliau sangat menguasai medannya. Pak Tom, kemarin di debat terlihat sekali bahwa Mas Anies sama Mas Ganjar seolah-olah menyerang Pak Prabowo gitu. Apakah itu yang bagian dari strategi? Karena beberapa melihat bahwa wah, ini jadi nanti bisa playing victim nih Pak Prabowo, jadi merasa terzolimi karena diserang, malah menguntungkan Pak Prabowo. Gimana? Susah ya, Gus. Yang memulainya kan Pak Prabowo. Kan beliau yang pertama kali lontarkan serangan kepada Pak Anies dengan mengatakan bahwa Pak Anies ini banyak komplain, banyak mengeluh mengenai demokrasi. Tapi kalau ternyata benar kan nggak mungkin Anda menjadi gubernur DKI. Kan? Jadi kemudian Pak Anies merespon dengan sekedar menampilkan fakta bahwa di 2019 Pak Prabowo meninggalkan oposisi dan bergabung kepada kekuasaan, ya kan? Jadi mungkin itu dipersepsikan sebagai sebuah serangan yang dahsyat, tapi dari kepribadian Pak Anies yang saya kenal, ya saya kira beliau sekedar merespon dengan fakta dan sejarah yang sebagaimana terjadinya gitu ya. Jadi tidak ada maksud ya untuk menyerang atau negatif ya. Kami tidak menghakimi bahkan menghormati pilihan semua pihak termasuk Pak Prabowo yang waktu itu memilih untuk meninggalkan oposisi dan bergabung kepada kekuasaannya. Tapi overall bagus. Saya akui omongnya Pak Anies, Pak Ganjar tuh menarik nih. Makanya pengen lihat. Berkualitas lah. Sebetulnya. Iya. Saya kira debat kemarin sangat edukatif, sangat mencerahkan bagi publik. Jadi saya benar-benar mau memberikan selamat kepada penyelenggara, ya, maupun kepada ketiga. Walaupun tempatnya nggak pas, terlalu kecil, kayak sirkus, lingkaran dan panas ya kemarin jadi ya. Saya pertanyaan, ngomong apa? Enggak nih, kaitannya dengan tadi ya. Pak Tom yakin nggak bahwa debat itu memang, tadi kata Gus Ipang ya, itu kecil sekali sebetulnya pengaruh untuk pemilih. Kalau menurut Pak Tom gimana? Ada pengaruh besar ya? Gus Ipang tadi bilang mungkin bisa bergeser 1, 2, atau 3%. Tapi dalam sebuah pemilu yang dimenangkan 5149 atau 5248. Oh ya, 3% itu besar. 3% itu besar. Iya. Kalau imbang itu 3% besar. Iya. Ya kan? Tapi saya pribadi punya perasaan mungkin debat yang kemarin bisa menggeser banyak pemilih. Ya, karena membuka
persepsi yang mungkin sangat berbeda dengan yang mereka bayangkan. Ya. Ya, jadi kalau misalnya debat itu sekedar mengafirmasi, ya sebenarnya sekedar membenarkan persepsi yang sudah ada, ya, Ya. itu dampaknya tidak akan besar. Tapi Masih kalau masih ada 4 debat lagi. tapi kalau Udah-udahan nggak ada yang blunder nih. ya, Ini kan kalau ada problemnya. kejutan, Ya. kejutan di mana wah nggak kepikiran atau kok beda sekali dengan yang saya pikir gitu ya. Ya, Itu ya. bisa membuat pemilih berpikir Ya. kembali ya. Bisa, Saya pertanyaan terakhir saya nih. Survei-survei ini kan sekarang banyak membuktikan bahwa kubu nomor 3 turun, kubu nomor 1 naik. Dan diyakini akhir bulan Desember ini akan terjadi crossing. Artinya Mas Anies akan naik. Gimana Pak Tom ya, melihat ini? Begini, dari dulu kami punya filsafat dan strategi untuk pelan-pelan dan konsisten saja. Alon-alon asal kelakon. Mungkin kita masih ingat kisah waktu kita masih anak SD, yaitu lomba balapan antara kelinci dengan kura-kura. Oke. Ya kan? Ya. Kelinci tentunya bisa lari cepat, tapi suka bolak-balik, suka terlena, ya kan? Suka kiri kanan. Kura-kuranya Konsisten. pelan, tapi konsisten. Akhirnya yang menang adalah kura-kura. Kura-kura. Ya, balapan dengan kelinci. Ya. Jadi dari dulu kami tidak pernah khawatir di posisi ketiga. Ya, kita berupaya sejauh mungkin untuk tulus, jujur. Istilah milenial Gen Z itu authentic, ya. Ya. Jadi authentic. Jadi benar-benar apa adanya gitu. Ya. Ya. Terbuka. Dan kita percaya pelan-pelan simpati itu akan mengalir kepada kita. Ya. Saya harap semua media-media kredibel seperti Kumparan bisa juga edukatif kepada publik bahwa survei-survei ini ya patut dipertanyakan. Oke. Ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana. Ya. Saya kasih contoh pemilu Amerika 2016, di mana Donald Trump lawan Hillary Clinton. Sampai hari terakhir, semua survei-survei masih mengatakan 90% kemungkinan Hillary Clinton menang pemilu. Di hari H, di hari pemilu, semua shock bahwa yang menang adalah Donald Trump. Ya, jadi di era di mana sekarang orang udah jarang pakai telepon, ya kan, di era di mana orang malas merespon survei, ya saya kira survei ini semakin besar errornya ya. Demikian juga dengan pilkada DKI. Ya, sama dong. Ya, sama juga semuanya mengatakan Pak Ahok yang menang. Ya kan, sampai seminggu atau sehari sebelum hari pilkada pencoblosan itu masih banyak survei bilang Ahok menang. Akhirnya Pak Anies bukan cuma menang, menangnya dengan margin 57-43. Ya. Cukup besar. 14% gapnya. Ya. Mau taruh kemana muka? Ya. Lembaga-lembaga survei yang sampai detik terakhir masih memprediksi Ya. Pak Anies akan kalah. Ya kan? Dan kita yakin ada kemungkinan itu akan terjadi. Lagi dalam pemilu tahun ini. Tanggapan Pak Tom mengenai tim Pak Prabowo ya, Pak Prabowo Gibran yang ingin memenangkan satu putaran. Sebetulnya bagaimana? Kalau tanggapan Pak Tom, apakah memang itu memungkinkan atau dengan melihat perkembangan seperti tadi itu bisa jadi nggak terjadi? Menurut saya kondisi sangat-sangat dinamis. Ya. Yang sulit diprediksi itu ya adalah faktor kejutan. Ya, jadi maaf kalau pakai istilah teknis, itu fenomena non-linear. Ya. Ya, jadi pola perkembangannya itu kan tidak seperti linear, seperti satu garis, tapi begini-begini. Ya. Ya kan? Jadi
Seyogyanya sih hampir tidak mungkin paslon manapun menang satu putaran. Ya. Menurut saya secara fundamental tiga-tiganya punya basis yang kuat. Ya. Ya. Jadi tiga-tiganya punya basis yang kuat sehingga secara matematis mustahil satu dari tiga-tiganya bisa meraih 50,1% dalam putaran pertama. Ya. Jadi dan bagi demokrasi ya, dan bagi keyakinan pemilih ya, lebih positif kalau ada 2 putaran. Ya, jadi proses kampanye dan pemilih ini kan semacam ujian bagi calon. Ya. Ada pepatah di antara penggemar golf ya, yang mengatakan di dalam permainan golf itu karakter orang yang sebenarnya keluar semua tuh. Jadi kalau orangnya punya karakter curang, kelihatan dia kan curang di dalam permainan golf. Yeah. Kalau dianya pemarah, itu akan marah-marah. Keluar tuh marah-marahnya. Ya kan, kalau dia sabar, akan kelihatan kesabarannya. Ya kan, kalau dia strategis, akan kelihatan strategisnya gitu ya. Nah, proses kampanye dan pemilu ini benar-benar didesain untuk mengeluarkan karakter orang yang sebenarnya. Ya kan? Aslinya gitu ya. Jadi semakin lama kampanye dan proses pemilu itu kan akan semakin membuka, mengekspos berbagai dimensi karakter masing-masing calon. Jadi di saat nanti di ujung pemilih itu udah dengan informasi yang paling lengkap ya. Jadi sayang kalau hanya satu putaran, dan hemat saya pemilih kita sudah cerdas, ya. Somehow mereka punya perasaan dan naluri, insting, ya. Mereka harus memilih kemana gitu ya. Dan misalnya Pak Jokowi kan menang pemilu 2019 dengan margin 55-45. Ya. Ya. Berarti 45% itu memilih Pak Prabowo. Tapi kan banyak dari mereka itu bukannya memilih Pak Prabowo, tapi mau protes Pak Jokowi. Ya. Dengan memilih Pak Prabowo gitu kan. Ya. Nah, demikian juga ada dinamik seperti itu. Ya, jadi orang mungkin memilih ke sini bukan karena mereka memilih orang itu, ya, tapi karena mau memberikan sinyal, ya kan. Jadi secara fundamental saya lihat tiga paslon ini tiga-tiganya kuat sekali, kuat sekali, punya basis yang jelas, ya. Jadi dan demi demokrasi kita, ya, demi kualitas hasil pemilu di ujung yang terbaik, saya harapkan putaran kedua itu terjadi dan semakin menguji dua finalis ya yang lanjut ke putaran kedua. Ini kan kalau Amin ini kan dikesankan hanya hanya pemilihnya ini hanya berada di kalangan menengah ke atas, ya, nggak sampai ke bawah, sampai ke desa. Pak Tom melihat itu atau seperti apa, Pak Tom? Dan kalau memang iya, apa yang dilakukan oleh Mas Anies dan Caimin ini? Menurut saya banyak pengamat itu terlalu membuat ketiga paslon terlalu seperti karikatur. Ya, jadi Pak Ganjar itu populernya dengan ini, ya kan, Pak Prabowo populernya dengan ini, Pak Anies populernya dengan ini. Dari pengalaman saya sejauh ini ya, untuk ke daerah-daerah, ya kan, terus juga dengar masukan dari kelas bawah dari segi penghasilan, ya kan, pekerja. Kondisi di pedesaan, di kalangan menengah bawah dan berpenghasilan rendah itu jauh lebih beragam, ya. Dan
super menarik buat saya. Manusia itu punya naluri, punya perasaan, punya feeling. Ya. Jadi mungkin Pak Arifin, Gus Ipang pernah dengar riset ini. Ya. Jadi dalam komunikasi orang ke orang, isi kata-kata kita itu hanya 30% dari komunikasi. Ya. Sisanya adalah gestur tubuh, ekspresi muka, ya kan, fluktuasi suara, ya kan, volume suara. Jadi bukan isi kognitif atau makna kognitif daripada kata-kata yang saya sampaikan. Ya. Jadi isu komunikasinya itu gestur tubuh, ya kan. Jadi kalau bahasa milenial itu adalah engagement, itu bukan dulu tentang substansi. Aura mungkin, ya. Jadi yang saya lihat di desa-desa, di daerah-daerah, di orang yang lulusan SD, SMP itu merasakan getaran aura Pak Anies. Oh, mantap. Ini Pak Jokowi dalam beberapa hari terakhir ini selalu datang ke daerah itu membagi BLT dan kemudian membagi beras. Ini konteksnya tadi itu di masyarakat bawah itu pasti mengena, dan kalau memang Pak Jokowi melakukan begitu bisa jadi Pak Prabowo akan semakin naik. Apa tanggapan Pak Tom? Jadi hemat saya, seluruh kampanye Anies Mohaimin merupakan sebuah pertaruhan bahwa pemilih kita jauh lebih cerdas daripada yang dipersepsikan oleh banyak elit-elit kita. Ya. Jadi saya suka bilang, kaum muda kita saat ini, milenial dan Gen Z, adalah kaum muda yang paling terdidik dalam sejarah dunia. Ya, sebagai digital native, dari usia dini mereka sudah terekspos kepada banyak pengetahuan, ilmu-ilmu di Instagram, di YouTube, di Google, di Facebook. Ya, jadi mereka wawasannya udah global, ya, karena konten-konten yang paling laku biasanya konten berbahasa Inggris, ya kan, dan mereka yang juga tergila-gila dengan K-pop, dengan drakor, ya kan, itu kan semuanya exposure internasional, ya. Jadi dan biasanya drama, tragedi, bahkan movie action itu yang paling menyentuh, yang paling laku. Itu punya pesan moral, ya kan, pesan moral seperti Avengers, ya kan, seperti Game of Thrones, ya kan. Di Game of Thrones orang-orang yang adik kuasa semua bertanding, siapa yang menang di akhir? Seorang anak dalam kursi roda yang tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi pesan moralnya adalah niat baik, ketulusan itu bisa mengalahkan senjata yang paling dahsyat, bisa mengalahkan sosok yang paling adikuasa, ya kan. Dan milenial dan Gen Z kita menyerap semua itu, ya. Pesan moral dari film-film, dari komik, dari bahkan video game, ya kan. Jadi pertaruhan kami adalah pemilih kita, terutama yang muda, jauh lebih cerdas daripada yang sering diperhitungkan oleh elit-elit. Artinya BLT, beras tadi itu nggak ada pengaruhnya? Balik lagi, bagi seorang ekonom, ya, yang relevan adalah istilahnya at the margin. Ya, jadi begini, saya suka menerangkan, harga itu tidak ditentukan oleh supply dan demand, tidak, tapi oleh marginal supply dan marginal demand. Ya, jadi begini, katakan stok beras itu stabil, ya kan. Terus katakan stok beras mulai turun nih, turun, harga nggak berubah, turun. Tapi begitu dia mencapai suatu titik kritis, itu harganya langsung roket. Ya. Jadi bukannya stok berasnya turun begini, terus harganya naik begini. Ya, biasanya
stok beras turun begini, begitu mencapai suatu titik kritis, itu harga langsung begini, ya kan? Jadi maaf ini sangat akademis ya, tapi pertanyaannya bukan apakah bansos punya pengaruh, tapi apakah bansos punya pengaruh at the margin. Ya, jadi apakah punya critical mass atau pengaruh di margin yang akhirnya menentukan. Ya. Dan sekali lagi kami merasa bahwa banyak faktor-faktor yang lebih mendominasi mental pemilih saat ini daripada sekarung beras atau sekantong minyak goreng, ya. Atau bahkan sejumlah uang tunai, amplop segala macam, ya itu oke, tapi bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan adik saya? Bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan opa saya, oma saya? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan karir saya? Ya, bagaimana dengan kesehatan, pendidikan dan sebagainya ya. Jadi nah itu jauh lebih dominan daripada gimmick-gimmick. Bukannya berarti saya mengatakan tidak punya pengaruh. Yang punya pengaruh, tapi apakah pengaruhnya menentukan? Baik. Sip. Terima kasih banyak. Pak Tom ini banyak teori-teori. Nambah ilmu banyak. Nambah ilmu banyak. Berkepanjangan nih, bertele-tele. Maaf. Justru ini nambah ilmu banyak buat audiens. Karena sisi lain kan. Kita ekonom tapi ke politik. Jadi ini itu menjadi sesuatu yang menarik. Teorinya banyak. Terima kasih banyak Pak Tom. Terima kasih waktunya. Semoga sukses selalu. Semoga sesuai dengan harapannya. Saya nggak sabar Gus nanti Gus Imin, Caimin lawan Gibran nanti nih di debat ini. Racikan dari Pak Tom. Well, teamwork selalu. Teamwork. Bukan saya doang loh. Ada teamwork yang ekosistem yang luar biasa. Sebagai sepupu, saya mendoakan sepupu saya sukses. Gus Imin ya sepupu ya. Sepupu saya maksudnya. Baik Pak Tom, terima kasih banyak. Thanks for coming. Sukses selalu. Salam buat semua Pak. Sama-sama.